Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Laismu Kendal ya, Bincang Laismu. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan juga semangat dalam membangun gerakan zakat, infak, sedekah yang lebih bermakna. Saya Ilham dan hari ini kita akan ngobrol seru tentang dunia fundraising, sebuah peran yang sangat penting di balik berbagai program kebaikan yang ada di Laismu Kendal. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana sih caranya Laismu itu terus berbagi? Siapa orang-orang di balik kotak infak, brosur, atau ajakan donasi yang sering kita temui? Nah, bersama saya sudah hadir dua bintang tamu yang luar biasa ya, di balik kerja keras tim fundraising Laismu Kendal. Yang pertama ada Bapak Agus Wahyudi selaku Kepala Divisi Fundraising. Dan yang kedua ada Pak Iwan Mindarsa, ya fundraising yang bertugas di kantor layanan ya Pak Iwan ya. Betul. Yang tentunya sudah sangat kenyang dengan berbagai pengalaman dakwah sosial ya di lapangan. Nah, saat ini akan kita kupas tuntas strategi, tantangan hingga kisah inspiratif yang mereka alami dalam mengajak masyarakat berzakat dan juga berinfak. Nah, kemudian kita langsung mulai saja obrolan kita. Mungkin yang pertama bisa perkenalan singkat dulu Pak Agus. Dilanjutkan nanti Pak Iwan ya. Saat ini bertugas di bagian apa dan sudah berapa lama mungkin di Laismu Kendal? Monggo Pak Agus. Mas Ilham, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi amanat jadi kepala divisi bagian fundraising ya pada di tahun 2017. Alhamdulillah saya bergabung, jadi sudah usia 8 atau 9 tahun. Mau jalan 9 tahun ya. Udah lama ya Mas Agus ya. Iya betul. Kemudian kalau Pak Iwan sendiri? Ya, perkenalkan Mas Ilham, nama saya Iwan Mindarsa lengkapnya. Saya bertugas di kantor layanan Laismu Patian dengan Paguyung. Yang sebelumnya kami bertugas di kantor layanan Skorjo dan Pelantungan ya Mas. Ya, itu saya masuk di ataupun bergabung dengan Laismu Kendal itu pada tahun 2019, ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Berarti Ya. Duluan Pak Agus ya? Ya. Pak Agus. Senior saya. Oh, senior ini ya. Masih Senior muda saya. tapi Meskipun udah lama. usia boleh muda tapi tetap lebih senior. Oh gitu ya. Saya. Wah, luar biasa. Oh ya. Kemudian mungkin bisa diceritakan ya Pak Iwan sama Pak Agus ya. Sebelum bergabung di Laismu itu bagaimana sih awal cerita kok bisa bergabung di Laismu gitu? Pak Agus dulu mungkin. Oh gitu. Ya. Oh, baik. Tadinya sebelum saya di Laismu itu alhamdulillah saya menjadi relawan. Sebelum ada eksekutif di Laismu Kendal itu saya menjadi relawan di ranting. Nah, rantingnya itu di ranting Sukomulyo. Oh ya. Itu di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Kaliwungu Selatan. Waktu itu saya belum mengenal ya namanya Laismu, tapi dikenal dengan namanya Babul Zak. Dulu itu ya sebelum jadi Laismu. Sebelum saya masuk, Oh sebelum masuk. sebelum masuk di Laismu Kendal jadi eksekutif itu saya jadi koordinator ranting yang dimana saya membawahi di Dukuh Podowaras. Oh. Dukuh Podowaras itu ada 9 RT yang dimana nanti diberi amanah untuk menyebarkan ajakan yang dimana kita memberikan amplop. Oh. Ajakan yang nantinya para muzaki itu menyalurkan zakatnya, mengeluarkan zakatnya saat amplop itu yang saya bawa dan saya sebarkan itu nanti 1 pekan lagi kita ambil. Oh gitu. Ya. Jadi nanti para muzaki itu langsung menghitung sendiri Harta mereka gitu ya. Yang dizakati berapa gitu. Itu tahun berapa sih Pak? Itu tahun dari 2015 sampai tahun 2018 karena kan saya 2018 sudah pindah Pindah ke mana? ke Kamboja. Oh Kamboja. Oh. Saya namanya di Sukomulyo di Karimun Selatan yang dimana saya menjadi koordinator sana, salah satu koordinator ya tidak hanya mengumpulkan sebenarnya juga menyalurkan di tiap-tiap ranting. Nah, baru di tahun 2017 itu alhamdulillah lewat media Facebook ini saya mengenal Pak Sulis ya, Mas Mardiono selaku sekretaris BP
BP itu apa? Badan pengurus lain Oh itu. itu memberitahukan informasi ada kebutuhan menjadi eksekutif di Laismu Kendal. Full time gitu berarti. full time. Yang tadinya relawan jadi full time di Ya, Laismu. betul. Dan itu Oh. pun yang daftar itu baru 3 orang. 3 orang. 3 orang Yang keterima? di tahun 2017. Yang dibutuhkan 2 orang. Oh 2 orang. Yang hadir 2 orang. Oh ya, Itu jadi ya udah pas gitu ya, gak usah seleksi lagi gitu ya. Jadi berarti sebelum di Laismu juga memang sudah aktif di gerakan filantropi juga ya, jadi relawan itu ya. Ya, luar biasa. Kalau Pak Iwan sendiri bagaimana ceritanya bisa gabung di Kalau Laismu? saya itu awal mula bergabung dengan Laismu memang saya latar belakangnya tadinya kan dagang ya. Hmm. Nah, kebetulan ya tahun-tahun 2018 itu agak surut ya dagangan saya itu. Nah kemudian saya itu berdoa, bermunajat kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pekerjaan yang bisa sekalian saya itu bisa beribadah gitu. Oh gitu. Nah, itu loh. Luar biasa. Nah kemudian alhamdulillah waktu itu saya ditawari Pak Sofik, Mas ini kok ada lowongan untuk Laismu itu. Oh. Nah, coba jenengan apa istilahnya memberikan aplikasi lah katakanlah melamar gitu. Iya, iya. Yang kebetulan saya juga sebelumnya untuk lembaga keamilan itu saya juga sebelumnya di kampung saya di Ndulan sana itu kampung saya itu ada yang namanya Badan Amil Zakat Basnas bukan Basnas ya Basis istilahnya ya. Nah itu saya serai tugas untuk sebagai bendahara. Jadi sedikit banyak untuk Laismu itu juga saya juga agak paham gitu loh. Oh gitu. Tapi ternyata ya nanti apa untuk kelanjutannya itu memang bedalah dengan yang di basis yang Kaki Lestari karena memang lingkupnya hanya terus. Iya, jadi Laismu lebih luas lagi ya, lebih Pak luas Iwan. lagi. Itu Pak Sofik itu siapa dulu, Pak? Pak Sofik itu kan masih pernah saudara sepupu istri saya. Hmm. Nah, Itu BP juga. itu waktu itu beliau itu sebagai sekretaris kantor layanan Laismu Sukorejo. Oh, di jajaran pimpinannya juga. Ya di Unheko. Nah kemudian kok ada lowongan eksekutif katanya fundraising. Kemudian Gitu. saya mengajukan lamarannya ke Laismu. Oh, ya. Tapi setelah Mas Agus berarti ya? Iya setelah itu tahun 19 pertengahan. Mau COVID itu. Ya mau COVID sebelum COVID. Terus sejauh ini gimana Pak Agus dan Pak Iwan di Laismu? Senangkah, sedihkah, atau tertekan atau bagaimana gabung di Laismu ini? Pak Agus dulu Bun, mungkin. Ya ada senangnya, ada sedihnya. Pasti semua itu ada senangnya, ada kalau senangnya sih kita alhamdulillah kita bekerja dan juga bisa sambil berdakwah. Ya. Dengan terus yang sedihnya ketika target pengibusan tidak tercapai. Oh itu ya. Ya, dan juga donatur atau muzaki turun. Oh gitu. Tuh, jadi memang ada target karena kita profesional mungkin ya di Laismu ya. Jadi memang ada target penghimpunan semacam itu juga. Kalau Pak Iwan gimana? Kayaknya kok nah, ini senyum ini senang berarti. Ya alhamdulillah. Saya senang itu karena apa Allah itu berikan apa istilahnya pekerjaan kepada saya ini kan Laismu. Ini kan sekaligus kita bisa bekerja juga sekaligus beribadah itu. Bermanfaat buat Ya. orang lain juga ya Pak ya. Kita ada manfaatnya buat yang lainnya. Jadi banyak keuntungan yang saya dapatkan di situ. Yang tadinya kan saya termasuk pendatang itu Mas Iya, Ilham. iya. Kan aslinya Mundilan, Sukorejo. Nah di Sukorejo itu saya kan tadinya belum tahu daerah Sukorejo itu seperti di mana saja tuh. Nah ketika masuk di Laismu itu otomatis kan saya Jadi tahu. bisa berinteraksi Iya, dengan betul. jamaah-jamaah yang ada di seluruh Sukorejo, Pelantungan sama Pagriung saat itu. Jadi secara otomatis saya lebih bisa mengenal teritorial ataupun jamaah-jamaah saudara yang ada di daerah-daerah. Asik juga berarti ya Pak ya. Bisa jalan-jalan terus Iya. mengenal lebih banyak orang ya. Iya. Kemudian pertanyaan ke Pak Agus ini. Sebetulnya apa sih Pak Agus tugas dan tanggung jawab utama dari divisi fundraising itu? Masya Allah. Salah satunya kita di fundraising itu pertama itu merancang hasil. Jadi merancang dan nanti merencanakan untuk mengajak para masyarakat bisa menunaikan yang namanya zakat
infak, sedekah melalui lembaga terpercaya. Memfasilitasi masyarakat gitu ya. Betul. Dan juga tidak hanya itu sebenarnya, kita juga memberikan pelaporan. Karena apa? Fundraising itu kan ujung tombak dari laismu. Jadi langsung bertemu kepada muzaki, mau menghimpun ya nanti ketemu muzaki donatur, mau menyerahkan laporan pun harus ketemu lagi ya. Iya, yang bagian muzaki kan donatur juga. Ya sih. Terus ini bagus. Untuk timnya sendiri itu ada berapa ya di fundraising Laismu Kendal itu? Tim fundraising di Laismu Kendal itu ada 9 di kantor layanan kecamatan atau istilahnya di PCM. Ya. Terus ada juga 2 fundraising di kantor layanan Ombes, jadinya 11 ya, 11 tim ya dari fundraising. Itu masing-masing person itu membawai satu kecamatan atau kayak Pak Iwan ini ada yang double-double gitu? Kita lihat potensi Mas Ilham. Jadi potensi dan realisasi yang sudah berjalan. Itu ada cabang-cabang yang sudah pengumpulannya besar, dan juga ada yang masih mungkin minimalis. Nah, kita porsikan sesuai cabang-cabang yang pengimpunannya. Contoh ada yang membawahi 3 cabang, satu fundraising. Terus ada juga yang membawahi satu cabang saja, satu KL ya. Satu KL, dan juga ada yang 2. Kita variatif. Tergantung lokasi masing-masing potensinya gitu ya. Ya, karena apa? Karena ketika pengimbunan banyak, maka administrasi yang dituntut juga banyak juga. Iya sih. Termasuk nanti memberikan laporan itu juga banyak karena sudah besar, banyak pengimbunan, muzaki juga sudah banyak, donatur juga sudah banyak. Beda dengan yang pengimbunan masih minim ya, masih perlu kita dukung bersama, sosialisasi bersama. Itu kan untuk donaturnya juga masih minim. Tentu berbeda dengan pengimbunan dan muzaki yang banyak juga. Terus indikator keberhasilan tadi kan ada target itu ya, target pengimbunan. Itu target itu tiap hari, tiap bulan atau tiap minggu atau tahun gitu Mas yang ditargetkan itu? Kita target itu ada tiap tahunan, ada global 1 tahun berapa gitu ya? Iya betul. Terus nanti kita breakdown. Nah, di breakdown kalau tahunan itu kan satu tahun, berarti yang 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, yang dimana nanti akan di breakdown menjadi 12 kali ya. Jadi dari total nanti di breakdown 12 kali, tentu tidak sama rata di 12 kali itu. Karena di 12 kali itu 12 bulan ini ada bulan-bulan yang memang itu bulan maksimal untuk penghimpunan. Bulan paling maksimal di bulan apa? Itu di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah, dan juga di bulan pertengahan antara Ramadan sampai Zulhijjah itu Zulqa'dah ya. Itu di 3 bulan itu penghimpunan sangat besar itu. Karena di Kendal itu kan sudah budaya menyalurkan zakatnya, menunaikan zakatnya itu kebanyakan dari bulan Ramadan sampai di bulan Zulhijjah. Berarti di bulan-bulan itu kinerja Pak Iwan itu sangat berat sekali ya Pak ya. Bebannya. Kalau Pak Iwan sendiri gimana Pak Agus? Kinerjanya bagaimana ini? Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Makanya nggak salah diajak sama Pak Agus ke sini Pak Iwan. Kemudian apakah ada ini Pak Agus pendekatan atau strategi yang digunakan untuk menarik minat masyarakat supaya masyarakat ini berinfak dan berzakat itu melalui Laismu Kendal gitu? Kan bisa dengan lembaga yang lain sih, tapi kenapa harus ke Laismu Kendal? Alhamdulillah Mas Ilham ya, kita sudah ada yang namanya tempat untuk sosialisasi ya Mas Ilham. Salah satunya di pengajian-pengajian. Karena di Muhammadiyah sendiri kan sudah terbentuk majelis tablik yang dimana membawai di pengajian al-pagi al-pagi itu menjadi sasaran empuk di kita, strategi kita ya, strategis banget. Karena apa?
melalui kajian-kajian pagi, kajian-kajian rutin yang ada di ranting dan cabang itu menjadi tempat wadah untuk sosialisasi kita ke sana. Ya. Itu kita sudah melaksanakan semuanya ya Pak Iwan ya. Ya, Dan di tiap ranting, apalagi di ranting yang ada kajiannya kita ikut, kita mensosialisasikannya. Terus siap pagi juga kita ikut membuka counternya, Yo. itu sangat strategis banget. Berarti kerjasama dengan majelis lembaga di Muhammadiyah yang lain Ya, juga betul, Pak Ilham. Dan itu baru di pengajian, belum melalui di media sosial yang kita kelola, yaitu di digital fundraising. Instagram. Iya betul, Instagram, website, WhatsApp broadcast. Oh ya. Itu juga kita maksimalkan. Jadi setiap titik-titik yang mungkin ada potensi untuk pengumuman, kita berusaha untuk memaksimalkan. Oh ya betul sih. Kemudian untuk menentukan prioritas wilayah tadi kan disampaikan ya tergantung wilayahnya gitu Mas. Wilayah atau segmen masyarakat yang menjadi target penghimpunan itu seperti apa untuk menentukannya? Oh ini dikasih tiga wilayah, terus yang ini dikasih 2 wilayah gitu, mungkin yang menentukan itu apanya? Oh ya, yang menentukan itu dari segi penggunaan. Jadi istilahnya kalau kita membayangkan, ini kan ada kelas ya Mas Ilham ya. Iya. Kelas A, B, C. Jadi ada tipe-tipe A, B, C di tiap-tiap pimpinan cabang itu berbeda-beda. Ada yang marganya banyak gitu ya? Iya betul. Ada yang warganya banyak ya Mas Ilham ya. Ada yang sedikit. Nah kita analisis di kesananya Mas Ilham. Oh itu ya. Jadi warga jadi yang sudah ber-NBM berapa ya. Punya sekolah berapa gitu ya? Jadi kalau semakin besar, jadi jamaahnya semakin banyak, itu kan berarti potensi dan yang sudah realisasi itu juga sudah banyak. Maka ini berarti 2, nanti 1 eksekutif 2. Iya. Terus nanti ini masih penghimpunannya di tipe C yang dimana orang kita yang di sana itu masih minim. Sebenarnya donatur kita tidak hanya orang kita sih sebenarnya. Iya. Jadi banyak juga dari luar. Iya. Tapi kan ada juga yang mungkin belum maksimal ya Mas Ilham ya. Betul. Ya itu kita perlahan di mana nanti 1 eksekutif kita kasih 3 KL, 3 cabang. Harapannya bisa menjadi koordinator di tiap-tiap cabang. Iya. Membantu 1 untuk edukasi penghimpunan, sosialisasi 1 atap, dan di mana juga tidak lain dibagi, yaitu yang penting itu di pelaporannya, cara pembuatannya seperti apa. Iya sih. Kalau Pak Iwan ini 2 KL megangnya ya Pak Iwan ya? Iya 2 KL. Keberatan nggak Pak kalau 2 itu secara energi, tenaga dan lain sebagainya itu kalau memegang 2 itu gimana Pak Iwan? Itu tergantung dengan kantor layanan ya Mas Ilham itu besar atau tidaknya itu. Jadi kalau di Selokaton itu memang ada 4 kantor layanan. Iya. Tapi ketika saya masuk itu kantor layanan baru ada kantor layanan Sukorejo sama Atean ya Mas Agus ya. Nah kemudian setelah saya masuk, kemudian 2 tahun atau 1 tahun berikutnya itu baru muncul kantor layanan Paguyung sama kantor layanan Pangan. Pertama masuk megang mana dulu? Waktu itu saya dikasih, karena kantor lainnya kan baru Sukorejo. Iya. Saya ditambahi untuk memegang cabang Paguyung sama Pelantungan. Oh iya. Berarti 3 awal-awal langsung 3. Awal 3 itu. Sekarang 2. Sekarang 2. Sekarang di bawah juga. Jadi untuk pembagiannya itu sudah cukup lah katakanlah, karena untuk KL Patean sama Paguyung kan 1 kantor layanan Patean lebih besar. Iya. Kantor Paguyung ya menengah. Oh itu ya. Sudah seimbang lah katakanlah untuk pembagiannya. Sukorejo dengan Pelantungan ya Mas. Tapi secara sampai sekarang megang 2 ini tidak begitu kewalahan berarti ya Pak ya? Insya Allah tidak. Wah, ditambahi 1 lagi mungkin dokter. Aukes Omkes ya? Oh ada Omkes juga ya? Di sana baru bangun kayaknya?
Rumah sakit apa Kendal RSI 2 Kendal. luar biasa pembangunan di Muhammadiyah ini tentang kesehatannya ya. Kemudian tadi bisa bicara dengan digital fundraising Pak Agus. Ya, apa ada inovasi terbaru yang sedang dikembangkan oleh Laismu Kendal untuk memperluas penghimpunan dana melalui digital fundraising itu? Ya, alhamdulillah ya. Ini cerita lagi ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi ada liku-liku juga ya Mas Ilham. Per website tadi itu juga dari itu. Ini salah satu strategi yang dimana harapan kita itu melalui website bisa menjangkau di masyarakat yang mungkin susah dijangkau oleh teman-teman fundraising yang di lapangan. Betul. Terutama teman-teman kita yang milenial ya, Iya. bahasanya milenial yang dimana sudah setiap hari pegang HP, bangun tidur pegang HP, sampai mau tidur pegang HP, kita berusaha untuk menjangkau masyarakat untuk menghimpun melalui website. Ya, website ini mudah sekali. Jadi bisa diakses melalui HP, bisa diakses melalui laptop. Itu apa namanya? Ini Tablet. Ya, juga tablet. bisa. Jadi di sana harapannya bisa mempermudah masyarakat atau jamaah bisa menunaikan dengan kriteria yang diinginkan. Bisa melalui kris atau kiris? Kris. Kris ya. Ya. Kris. Terus kalau GoPay nggak bisa, mohon maaf ya. Terus ShopeePay bisa, M-banking juga ya. M-banking bisa, M-banking VA bisa, transfer bisa. Nah itu untuk mempermudah pilihan untuk menunaikan donasi yang ada. Jadi di bisa website. lebih efektif ya, nggak harus Iya. menunggu Pak Iwan datang ke rumah misalnya gitu ya. Betul. Ya luar biasa sekali inovasi ini ya. Dari itu pun Mas, bisa real time langsung bisa dilihat. Oh. Contoh, si Mas Ilham nih Ya. ikut donasi ke website. Betul. Nanti di bawahnya itu kalau sudah menunaikan donasi, di bawahnya langsung akan ada namanya Mas Ilham di bawah telah menunaikan donasi program si apa? Semacam senilai kwitansi begitu ya. Ya, semacam kwitansi real time yang mungkin simple lah. Oh gitu. Nah, tapi nanti tentu ketika nanti para muzaki dan donatur menyertakan nomor WA-nya, otomatis nanti akan dapat notif ucapan doa. Ya. Terus untuk hasilnya bagaimana Pak Agus tentang apa? Dibandingkan dengan yang konvensional, jauh lebih efektif mana antara konvensional atau dengan yang digital? Untuk sementara ini masih konvensional Mas Ilham. Berarti lebih menang Pak Iwan ya. Mungkin perlu edukasi ke depan lagi ya untuk generasi milenial ini supaya juga lebih aktif untuk mengakses lewat apa website itu ya. Iya, betul Mas. Websitenya apa kalau boleh tahu? Laismu Kendal. Laismukendal.org. Kalau titik itu biasanya dot ya, tapi laismukendal.org. Di situ ada semua. Berarti mau donasi program apa gitu bisa lewat situ. Bisa sekali Mas Ilham. Oh ya. nanti Ada laporan masuk. juga. Ada. Berarti memuat seluruhnya yang ada di Laismu itu di website ada. Berarti. Ada. Ini termasuk Pak Iwan ini. Pak Iwan juga mengakses ya Pak ya. Sekali. Oh, Untuk saya ini kan ini Mas Ilham, untuk laporan dari kantor layanan Patean sama Paguyung itu memang rutin setiap bulan kami share untuk laporannya ke laismukendal.org supaya masyarakat umum itu bisa mengakses kegiatan ataupun penghimpunan yang ada di KL tersebut. ya berarti bisa dipertanggungjawabkan Iya. langsung gitu ya Pak Jadi Iwan. bentuk transparansi di Lazismu itulah dengan adanya laporan. gitu loh. Dan itu bisa diakses semua orang ya. Bisa, sangat bisa sekali Mas. Iya. Alhamdulillah. Jadi yang saya amati itu gini Mas, salah satu bentuk kepercayaan muzaki ataupun donatur itu ya dengan adanya laporan itu. Karena itu kan, saya kok zakat, infak, kok ada tercatat di situ dan jumlah nominalnya kok sama, berarti memang amanah. Iya, sebagai validasi gitu ya. Pak Iwan. Itu seperti itu. Terus ini pertanyaan buat Pak Iwan ya. Ya.
bagaimana rasanya bekerja dengan Pak Agus Wahyudi sebagai Kepala Divisi Fundraising? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mas Agus itu termasuk kepala divisi fundraising yang akomodatif gitu. Mas. Wah, iya. Benar ini. Aman Pak Agus, tenang Pak Agus. Karena apa? Dengan setiap beberapa dalam 1 tahun itu kadang kan mengadakan semacam rapat koordinasi fundraising gitu loh. Jadi mengakomodir apa usulan-usulan dari teman-teman itu, kemudian sharing biar apa sawasi atau sama kemampuannya secara SDM itu nantinya merata itu loh Mas Ilham. Siap. Yang lemah bisa menutupi yang kuat, yang kuat bisa saling melengkapi gitu ya Pak Iwan ya. Kemudian ini Pak Iwan, kan Pak Iwan yang di lapangan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ya. Tantangan terbesarnya itu saat mengajak masyarakat berdonasi itu apa kira-kira? Ya kebetulan kan di Lazismu di kantor layanan ya, khususnya di Kawedanan Selokaton itu kan memang kekuatan muzaki atau munfikunya itu dari jamaah. Nah, itu kita tantangannya ya itu memberikan kepercayaan kepada mereka. Oh itu ya. Tantangan awal yang saya hadapi itu menjaga amanahnya ya. Mereka kurang percaya, wah jangan-jangan saya nanti kalau berzakat atau berinfak di Lazismu Kendal nanti susah untuk apa pentasarrufannya. Itu biasanya rekan-rekan yang dari ranting atau lembaga itu punya apa gambaran itu kok paling nanti angel yang menjarkan. Nah itulah tantangan saya. Nah kemudian makanya pada awal masa itu bagaimana supaya mereka itu bisa percaya dengan kita di Lazismu Kendal itu. Nah makanya laporan secara rutin saya buat, kita share kepada mereka pemanfaatannya, penggunaannya. Nah, lama-lama kemudian muncul kepercayaan. Betul. Tapi pernah nggak Pak ditolak gitu? Kalau ditolak itu ya kita misalkan fundraising ya. Ditolaknya mungkin karena kan kita mengajak kebaikan. Tentunya mereka menolaknya juga dengan cara yang halus. Misalkan ketika berinfak di kota itu ya Mas Ilham itu ya. Paling setiap bulan saya pastikan kita setiap bulan buka kota itu. Nah kok nominalnya kecil. Nah itu mungkin salah satu makanya seperti itu. Nah cara menyikapinya gimana Pak Iwan? Apa diambil lagi kotaknya atau tetap dikasihkan gitu? Ya mungkin karena kurang berkenan ya kita ambil. Atau pernah juga saya ditolak ketika titip kotak atau kaleng itu karena mereka tuh jamaah dari jamaah organisasi sebelah. Mereka sudah mengadakan penghimpunan. Oh gitu. Kira-kira ada nggak Pak Iwan ini? Apa cerita yang paling mengharukan ya? Atau pengalaman yang mungkin tidak bisa Pak Iwan lupakan sebagai fundraising di Lazismu Kendal? Waktu itu saya jadi muzaki itu dia berzakat ataupun berinfak itu untuk anaknya yang sudah meninggal karena COVID. Oh gitu. Jadi dia ibundanya itu menyiapkan zakatnya untuk anak almarhum yang meninggal karena COVID itu tadi. Nah, itu sempat kan minta didoakan juga. Kita kan setiap penghimpunan pasti akan mendoakan para muzaki donaturnya tadi. Nah salah satunya juga minta didoakan untuk anaknya ataupun pintu maaf dari anaknya itu maksudnya. Ya memang ya ajal kita nggak tahu ya Pak ya. Itu maksud itu ya. Nah, jadi sedih ini Pak. Aduh. Kemudian Pak Iwan, gimana sih bagaimana untuk cara untuk membangun hubungan yang baik dengan para donatur ya secara berkelanjutan? Mungkin ada yang donatur sekali banyak, tapi setelah itu nggak donasi lagi lah. Biar hubungannya tetap jalan itu gimana? Tips-tipsnya? Oh ya, jadi pengalaman saya kan untuk fundraising ini kan kebanyakan istilahnya di kalangan jamaah Muhammadiyah ya Mas. Iya. Artinya kita kan di situ sudah alhamdulillah kan kayak Sukorejo, Patean itu kan sudah terstruktur dengan baik untuk rantingnya itu Mas. Jadi kita penghimpunan pun kadang lewat pengajian selapanan yang rutin dilaksanakan di masing-masing ranting dibina oleh cabang. Oh berarti cabang ranting pimpinannya juga mendukung berarti? Ya mendukung sekali. Nah makanya dalam setiap selapanan itu penceleng yang diberikan oleh jamaah itu kemudian biasanya dikumpulkan dibuka pada saat pengajian selapanan itu. Nah makanya untuk memberikan
kepercayaan mereka kepada kita untuk lebih percaya lagi, layanan itu kita permudah untuk mereka. Misalkan untuk pencairan itu pun yang tadinya kan mereka beranggapan wah nanti kalau di lazismu itu kalau nyairkan tuh harus bawa pakai proposal. Nah orang itu image-nya kalau proposal itu mesti wah ada menulis latar belakang tujuan gitu ya. Repot tuh. Nah kita sederhanakan Mas Ilham. Jadi proposal itu kan namanya pengajuan. Jadi yang namanya pengajuan itu katakanlah kirim lewat HP, Mas tolong dicairkan dana ini untuk kegiatan apa, ataupun untuk tasarruf zakat untuk fakir miskin. Nah, itu langsung kita bisa ya Pak? Iya bisa langsung kita, karena memang dananya dari mereka kan kembali ke masyarakat mereka lagi ya. Jadi bukan untuk layismu ya. Kita hanya memfasilitasi gitu ya. Kita mengelola keuangan mereka. Kemudian Pak Iwan, kan ini Pak Iwan pernah di Sukoharjo, pernah di Patean, di mana lagi Paguruyung ya? Paguruyung sama KL Pelantungan. Kira-kira ada perbedaan strategi nggak Pak Iwan yang digunakan kepada calon muzaki yang ada di sana ya? Karena tempatnya kan juga mungkin berbeda gitu. Ya, untuk KL Patean sama Sukoharjo itu sudah sudah tersistem itu loh Mas Ilham, yang tadi sudah saya sampaikan. Mereka untuk pembinaan ranting itu dari cabang ke ranting itu sudah berjalan, dan kemudian penghimpunan infak itu memang ada koordinatornya di masing-masing ranting itu. Jadi kita enak itu loh, kita langsung treatmentnya kepada ambil ranting tersebut. Nah untuk Paguruyung ataupun Pelantungan ini memang beda itu ya. Jadi kita memang sering turun itu langsung ke door to door. Muzaki ataupun pikun dari cabang Pelantungan ataupun Paguruyung tersebut. Rencana saya juga dengan kehadiran saya di situ untuk membangun supaya mereka juga nantinya himpunannya terkoordinir gitu Mas. Sama dengan wilayah lainnya juga. Sama dengan wilayah lain itu yang keinginan saya itu seperti itu. Yang saya terapkan di Paguruyung saat ini. Gitu ya. Alhamdulillah untuk di desa ranting baru Paguruyung itu salah satunya juga mereka sudah bisa mengadakan kegiatan sosial dakwahnya itu dari penghimpunan mereka yang tadinya belum aktif mereka itu. Jadi kita juga selain bekerja juga mensosialisasi edukasi juga ya Pak Iwan ya. Betul Mas Rohan. Itu ya. Kemudian ini mungkin tips saja sih Pak Iwan. Untuk menggait donatur baru itu caranya gimana sih? Misalnya jenengan ketemu orang baru ya. Gimana caranya supaya orang itu kok bisa atau mau bergabung dengan program yang Layismu tawarkan? Untuk donatur baru itu biasanya kita kan seperti apa ya? Efek domino itu Mas. Efek domino itu kalau wong Jawa ki istilahnya dari satu mulut ke mulut yang lain gitu. Jadi kita minta referensi dari muzaki. Pak, ini yang bisa kita minta untuk gabung ataupun bisa kemungkinan punya minat untuk gabung program lazismu siapa ya Pak ya. Nah dari situ kita bisa menjaring muzaki baru atau pun baru. Gitu ya. Jadi itu strateginya ya Pak ya. Jadi ya kalau di daerah lain mungkin Layismu kan juga nggak cuma di Kabupaten Kendal ya Mas Agus. Kalau di daerah lain mungkin juga beda lagi ya. Kalau untuk tadi apa website itu semua daerah juga punya websitenya? Belum semua Mas. Belum semua. Berarti Layismu Kendal ini termasuk yang sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Lebih maju lagi ya. Luar biasa dibalik tim-tim dari Layismu Kendal ini. Mungkin sebagai penutup ini ya, apa harapan Pak Agus dan juga Pak Iwan untuk Layismu Kendal khususnya divisi fundraising ke depannya? Pak Agus dulu. Ya, harapannya apa ya Mas Ilham ya? Menyampaikan saya mengucapkan banyak terima kasih pada para muzaki dan donatur dan para mudhohi yang sudah mempercayakan donasinya kepada Layismu Kendal, dan mudah-mudahan donasi
yang sudah dititipkan ataupun zakatnya yang sudah dititipkan ini bisa membawa maslahat. Kenapa membawa maslahat? Karena harapannya tidak hanya penerima manfaat yang mendapatkan maslahat, tetapi juga donatur dan para muzaki harapannya juga mendapatkan maslahat yang nantinya akan dipanen di akhirat kelak nanti Mas Ilham. Sebagai dan teman-teman racing, jangan lupa selalu mengasah diri. Yang pertama yaitu mendoakan para muzaki, yang dimana doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ajarakallahu fima atoita wa barakalaka fima abaqaita wa jalahu laka tahuran insyaallah. Yang mudah-mudahan doa ini doa minimalis, tapi ini doa yang penting untuk para muzaki, yang dimana kita kan sebagai amil tidak hanya memungut, mengambil, tetapi juga mendoakan. Kewajibannya ya itu. Betul Mas. Luar biasa. Kemudian Pak Iwan, mungkin untuk teman-teman fundraising yang lain di Laismu mungkin lagi menonton ini, pesan-pesannya apa? Harapan saya jadi untuk masing-masing anggota eksekutif fundraising di Laismu Kendal itu nantinya secara kemampuan itu nantinya sama. Jadi karena untuk jadi fundraising itu ternyata tidak mudah. Iya. Kenapa? Karena tanggung jawab fundraising itu tidak hanya mengambil uang ataupun mengumpulkan infak zakat para muzaki atau mudhofi, munfikun. Tapi selain menghimpun, kita juga membuat LPG juga, memberikan laporan bulanan juga. Nah itu kalau kita nggak punya strategi untuk dalam melaksanakan tugas fundraising, kita akan keteteran Mas Ilham. Jadi harapan saya teman-teman juga nantinya untuk barangkali untuk KL nantinya juga untuk eksekutif punya standarisasi gitu. Standarisasi biar nantinya secara kemampuan kita sama-sama gitu loh. Selalu upgrade Upgrade skill ya. Skill. Ya, kita doakan semoga nanti tim fundraising ini yang dipimpin oleh Bapak Agus Wahyudi ini semakin solid. Amin. Dan juga bisa menjadi ujung tombak dari Laismu Kendal. Amin. Mungkin terakhir pesan Pak Agus supaya mungkin jika ada donatur yang mendengar dan ingin berdonasi, bisa mungkin pesan untuk ajakan bisa berzakat infak melalui Laismu Kendal. Silakan. Pada masyarakat semuanya yang ada di Kendal ataupun dimanapun, jangan lupa ya ikut berdonasi melalui Laismu Kendal, bisa melalui transfer ke kantor layanan, ke kantor daerah, ataupun ke website laismukendal.org. Di sana banyak program-program kita, terutama program untuk pembangunan PAY, masjid, menunaikan zakat, infak, dan nantinya kurban juga ada di laismukendal.org. Itu aja Mas Ilham dari saya. Terima kasih Pak Agus, Pak Iwan. Semoga pertemuan kita ini menjadi berkah dan juga berkah dan membawa manfaat bagi semua. Demikian teman-teman, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.